Oke, baiklah. Eh, Halo, selamat pagi. Jadi di sini saya akan melakukan perbaikan untuk mata kuliah pemodelan dan simulasi. Saya sendiri bernama Billy Clinton N dengan ujung NIM 075 dan langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu notasi kendal. Jadi notasi kendal digunakan untuk memperjelas bagaimana sistem antrian yang kita tinjau bekerja dan dimodelkan. Yang dijelaskan sebagai Eh, yang pertama ada A, yaitu fungsi distribusi dari waktu antar kedatangan. Kemudian S, fungsi distribusi dari waktu layanan. Kemudian M, banyaknya pemberi layanan. Kemudian B, kapasitas buffer. Kemudian K, ukuran populasi atau banyak pelanggan yang mungkin datang. Dan D, disiplin, jenis atau cara pemberian layanan. Contohnya first come, first serve, dan yang lainnya. Oke, masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada sebuah server web yang menerima permintaan akses dari pengguna dengan waktu antar kedatangan yang berdistribusi eksponensial. Waktu pemrosesan setiap request oleh sistem bersifat konstan. Terdapat 4 node server yang memproses permintaan secara paralel. Kapasitas buffer secara keseluruhan hanya dapat menampung maksimal 100 request pada satu waktu. Itu termasuk yang sedang diproses. Populasi pengguna yang mengakses internet tidak terbatas dan sistem memproses permintaan berdasarkan urutan masuknya atau first come first serve. Berdasarkan informasi di atas, tuliskan model antrian tersebut menggunakan notasi kendal dan jelaskan makna dari masing-masing posisinya. Oke, di sini kita bakal jawab. Yang pertama itu untuk distribusi waktu antar kedatangan pelanggan atau request. Tadi diminta dari soal yaitu eksponensial. Maka kita akan menuliskan notasinya jadi M gitu atau Markovian eksponensial. Yang kedua itu distribusi waktu pelayanan untuk setiap request bersifat konstan atau tetap. Maka ditulis D, deterministik. Kemudian yang ketiga terdapat 4 pelayan penyedia server node-nya tadi yang beroperasi secara paralel. Maka kita akan tulis nanti 4. Kemudian selanjutnya itu kapasitas maksimal sistem adalah 100, maka nanti ditulis 100 di notasi kendalnya. Kemudian populasi sumber pelanggan yang datang atau pengguna internet itu tidak terbatas, maka kita tuliskan infinite gitu, tanpa batas. Kemudian yang terakhir itu disiplin layanan itu menggunakan first come first serve tadi seperti yang ada di soal. Jadi maka kita tulis untuk di notasi kendalnya FCFS. Nah, ini untuk notasinya bisa kita tuliskan M slash D slash 4 slash 100 slash infinite slash FCFS. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu LCG atau Linear Congruential Generator. Nah, LCG merupakan formulasi pembangkit bilangan acak yang bersifat deterministik dan cukup banyak digunakan. LCG terdiri dari beberapa komponen, yaitu bilangan bulat positif M dengan M lebih dari atau sama dengan 2 yang disebut modulus. Yang kedua, bilangan bulat positif A dengan 2 kurang dari atau lebih 2 kurang dari atau sama dengan A dan A kurang dari M yang disebut pengali atau multiplier. Yang ketiga, bilangan bulat positif C dengan 0 kurang dari atau sama dengan C dan C kurang dari M yang disebut increment. Yang keempat itu bilangan bulat X0 dengan 0 kurang dari atau sama dengan X0 dan X0 kurang dari M yang disebut sebagai seed. Nah, selanjutnya barisan bilangan acak XI yang dimulai dari I sama dengan 0 sampai tak hingga itu didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. XI plus 1 sama dengan AXI plus C mod M untuk I lebih dari 0. Perhatikan bahwa nilai XI selalu memenuhi kriteria 0 kurang dari atau sama dengan XI dan XI kurang dari M. Ketika nilai C sama dengan 0, maka kita memiliki definisi rekursif XI sama dengan AXI mod M. Nah, LCG seperti ini dinamakan sebagai multiplicative generator atau MG. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Misalkan kita ingin membangkitkan bilangan acak menggunakan algoritma LCG tadi. Parameter yang didefinisikan adalah yang pertama itu modulus atau M-nya sama dengan 8, kemudian pengalinya atau multipliernya atau A-nya sama dengan 5,
Kemudian penambahan atau increment-nya atau C-nya sama dengan 3 dan nilai awal atau seed atau X nolnya gitu sama dengan 1. Nah, hitunglah nilai XI dan bilangan acak UI yang dihasilkan secara berurutan dan panjang siklusnya. Langsung saja, di sini jawabannya berdasarkan parameter yang diberikan, kita punya formulasi XI plus 1 sama dengan 5XI plus 3 mod M. Sehingga dapat dihitung sebagai berikut. Untuk sheet awal tadi, X0 sama dengan 1. Jadi langsung kita tuliskan aja X0 sama dengan 1. Kemudian kita cari untuk X1-nya. Di sini X1 sama dengan 5 kali X0, di mana X0 tadi eh, 1 nilainya. Jadi kita tulis 5 kali 1 plus 3 mod 8. Di mana hasil dari 5 kali 1 plus 3 itu 8. Kemudian dimodulus dengan 8 nilainya 0. Nah, kemudian setelah dapat ini kita cari nilai UI-nya. Di sini U1 sama dengan 0 dibagi 8 sama dengan 0. Kemudian begitupun untuk X2, X2 sama dengan 5 dikali X1 tadi, hasilnya berapa? Hasilnya 0. Jadi 5 kali 0 tambah 3 mod 8. 3 mod 8, 3. Dan U2 sama dengan 3 bagi 8, yaitu 0,375. Kemudian X3, 5 dikali X2 tadi. X2 tadi nilainya 3, jadi 5 kali 3 tambah 3 mod 8. Sama dengan 18 mod 8. Sama dengan 2 dan U3 sama dengan 2 dibagi 8 yaitu 0,250. Kemudian X4 5 kali X3. X3 tadi nilainya 2 jadi 5 kali 2 tambah 3 mod 8. 13 di mod dengan 8 yaitu hasilnya 5 dan U4 sama dengan 5 dibagi 8 sama dengan 0,625. Kemudian X5. X5 sama dengan 5 dikali X4. X4 tadi nilainya 5, jadi 5 kali 5 tambah 3 sama dengan 28. 28 dimod dengan 8 sama dengan 4. Dan U5 sama dengan 4 bagi 8, yaitu 0,5. Kemudian untuk X6-nya sama. 5 dikali X5, 5 kali X5 tadi nilainya 4, jadi 5 kali 4 tambah 3, 23. Dimod dengan 8, hasilnya 7. Dan untuk U6-nya sama dengan 7 dibagi 8, yaitu 0,875. X7-nya 5 dikali X6, X6 tadi nilainya 7, 5 kali 7 tambah 3, 38 dimod dengan 8 sama dengan 6. Dan U7 sama dengan 6 bagi 8, yaitu 0,750. Kemudian X8 sama dengan 5 dikali X7. X7 tadi nilainya 6, jadi 5 kali 6 tambah 3. 33 dimod dengan 8 sama dengan 1. Dan U8 sama dengan 1 dibagi 8, yaitu 0,125. Nah, di sini kita lihat kalau X8 ini dia menghasilkan nilai yang sama dengan sheet-nya tadi. Jadi bisa dikatakan kalau ini dilanjutkan maka akan selalu mengulang gitu. Sehingga kita dapat simpulkan karena nilai X8 sama dengan 1, yang mana sama dengan nilai awal atau sheet X0 tadi, maka barisan tersebut akan mulai berulang. Barisan yang dihasilkan adalah 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 1, 0, 3, 2, 5, dan begitupun seterusnya. Karena rumus LCG kembali menghasilkan nilai awal setelah iterasi ke-8, secara umum XI sama dengan XI plus 8 untuk I lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai 8 dikatakan sebagai panjang siklus atau periode maksimum dari LCG yang kita miliki sebelumnya. Itu saja materi dan contoh soal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.